Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, NIM 1930 106031, address biologi 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embryologi, materi tentang gametogenesis. Nah, sebelum masuk ke materi yang sebenarnya, ada beberapa istilah tentang gametogenesis ini. Yang pertama ialah gamet. Gamet ini kalau bukan sel telur berarti sel sperma. Jadi gamet ini merupakan sel kelamin. Kemudian gametogenesis. Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet, yaitu sel telur atau sperma. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma. Ada oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur. Kemudian ada istilah spermiogenesis. Spermiogenesis ini adalah bentuk diferensiasi dari spermatozoa pada saat telah matang. Kemudian ada folikel. Folikel ini merupakan tempat tempat sel telur di ovarium. Kemudian ada ovulasi. Ovulasi ini merupakan pelepasan sel telur dari folikel. Dan yang terakhir ada zigot. Zigot ini merupakan hasil dari fertilisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke spermatogenesis atau pembentukan dan perkembangan sperma hingga matang. Spermatogenesis ini terjadi di tubuh fetus. Terdapat sel germ dan ini diberi nutrisi oleh sel-sel toli dan seledik yang mengendalikan hormon testosteron untuk perkembangan dan pematangan sperma. Proses spermatogenesis ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ialah proses perbanyakan atau di sini terjadi pembelahan mitosis. Kemudian ada proses meiosis dan ada proses spermiogenesis. Pada tahap awal, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis. Di sini terjadi meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder berjumlah 2 buah. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah lagi mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid yang berjumlah 4 buah. Kemudian spermatid ini akan mengalami spermiogenesis atau perubahan morfologi menjadi spermatozoa. Nah, itu ialah proses pembentukan dari sperma. Nah, kemudian hormon yang mengendalikan proses spermatogenesis ini yaitu hormon testosteron yang dihasilkan oleh seledik. Ini bertujuan untuk spermiogenesis atau diferensiasi yang diatur oleh LA. Hormon testosteron ini berada di epididymis. Baik, selanjutnya kita masuk ke oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan dan pematangan sel ovum atau sel telur. Oogenesis ini terjadi di folikel. Folikel ini dibedakan menjadi 3, yaitu folikel primer, sekunder, dan the graft. Folikel primer ini sudah ada sejak masa kandungan atau masa embrio, berbeda dengan spermatogenesis yang semuanya itu terjadi pada saat pubertas. Pada proses oogenesis, oogonium akan mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder mengalami meiosis 1. Pada pembelahan ini akan terbentuk satu badan polar. Terbentuknya badan polar ini terjadi karena pembagian sitoplasma yang tidak rata. Kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi ootit. Ootit ini atau biasa disebut dengan ovum. Hanya satu ovum yang akan matang pada oogenesis, pada satu proses oogenesis. Selebihnya yang 3 lagi merupakan badan polar. Kemudian produksi ovum ini telah ditentukan sejak wanita lahir. Biasanya itu sekitar 400 sampai 500 ribu pada wanita. Kemudian perlu diketahui juga hormon-hormon yang
yang berada di oogenesis ini, yakni ada estrogen dan progesteron yang nantinya juga berperan dalam proses menstruasi. Nah, selanjutnya ialah kandungan dari sel telur itu. Kandungan sel telur ini yakni ada mRNA yang berada dalam nukleus, kemudian juga ada sitoplasma, dan ada juga zona pelusida, dan yang terakhir ada corona radiata. Zona pelusida ini terdapat pada mamalia yang berbeda dengan aves, pisces, dan amfibi serta reptil. Zona pelusida pada mamalia ini berfungsi untuk menahan sel sperma lagi yang masuk. Pada saat telah terjadi fertilisasi, zona pelusida inilah yang akan memblok sperma lain untuk masuk. Sekian materi dari saya mengenai gametogenesis. Mohon maaf jika ada salah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.